Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Letusan Big Battle. Dentang! Dua sosok iblis dewa seperti yang kuat tiba-tiba bentrok di langit. Suara metalik yang tiba-tiba disertai oleh badai yang menakutkan karena tiba-tiba menyapu langit. Para ahli dari kedua belah pihak dalam radius 1000 kaki dikirim terbang oleh badai. Darah di dalam tubuh mereka dengan keras mengalir dalam prosesnya. Angin meletus dan raksasa cahaya keemasan itu, yang Xiao yang telah berubah, menjadi sedikit gemetar. Dia mundur selangkah. Pria besar bernama Xuan Mo di sisi lain terhuyung beberapa langkah mundur. Setiap langkahnya runtuh ke banyak ruang kosong yang gelap. Berat, kamu punya kemampuan. Kejutan melintas di wajah Xuan Mo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit kuburan saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat, dan dengan dingin tersenyum. Mata Xiao Yan menyapu Xuan Mo. Alisnya juga sedikit merajut. Kekuatan dari 3 pulau naga besar memang kuat. Bawahan mereka juga termasuk ahli yang sangat kuat. Jika Xiao yang tidak bergantung pada King Kong Glass Body, tubuh kuatnya yang telah disempurnakan oleh banyak harta alam dan darah esensi surga Phoenix, dia tidak akan mampu mendapatkan tangan atas dalam bentrokan fisik sebelumnya. Berat, siapa sebenarnya kamu? Beritahu aku nama kamu. Masalah suku naga Fate kuno aku bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang biasa. Xuan Mo memandang Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan benar-benar mengabaikan teriakan dingin Xuan Mo. Matanya menyapu ke barat laut. Dua sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Mereka muncul di samping Xuan Mo dalam beberapa kilatan. Pada saat yang sama, suara sedingin es dengan cepat dipancarkan. Xuan Mo, mengapa kamu masih menyia-nyiakan napasmu? Hanya menyerang dan menangkapnya. Ketiga Raja Naga Besar kemungkinan akan segera menang. Tidak ada yang salah sebelum ini. Kedua yang muncul di depan Xuan Mo adalah seorang pria tua dengan jubah hijau dan seorang lelaki tua berjubah kuning. Kedua orang ini tampak sangat tua, tetapi mata mereka memiliki rasa dingin yang bergelombang. Jelas, mereka bukan orang yang berbelas kasih. Mata Xiao yang sangat serius ketika dia mempelajari kedua pria tua ini. Kelopak matanya tanpa sadar mulai bergerak-gerak. Berdasarkan perasaannya, ia bisa mengatakan bahwa itu keduanya sedikit lebih kuat daripada Xuan Mo. Mereka berada di atas kelas 2 bintang Do Sheng. HMPH, apakah kalian bertiga mencoba untuk menggertak wilayah Xuan Timur kami karena kamu berpikir bahwa itu kami tidak memiliki siapapun? Sebuah teriakan marah tiba-tiba keluar dari ruang naga segera setelah dua orang tua itu muncul. Xiao Yan merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi saat dua pria tua berambut putih dengan mata tajam yang luar biasa muncul. Xiao Yan, ini adalah tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur kami. Juli buru-buru datang dan menjelaskan kepada Xiao Yan siapa kedua pria tua berambut putih itu. Salam kepada dua sesepuh. Xiao Yan tersenyum mendengar penjelasan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi kedua pria tua yang tersenyum itu. Teman kecil Xiao Yan tidak perlu terlalu sopan. Kamu adalah teman Kaisar Naga. Tentu saja, kamu adalah tamu penting dari Pulau Naga Timur kami. Kamu benar-benar telah membantu kami kali ini. Pulau Naga Timurku akan mengingat kebaikan ini. Seorang pria tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga melirik Xiao Yan saat senyum perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga cukup sopan. Pria berjubah hijau itu adalah elder pertama dari Pulau Naga Barat. Dia disebut Zhu Mu dan merupakan bintang 2 Do Sheng menengah. Orang tua berjubah kuning itu adalah tetua pertama Pulau Naga Selatan.
Dia disebut Lai Shan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Zhu Mu. Julie dengan lembut memberitahu Xiao Yan. Kedua orang ini, bersama dengan Xuan Mo, dapat dianggap sebagai komandan peringkat tertinggi dari 3 pulau naga besar selain 3 raja naga besar. Mereka bertiga bertanggung jawab atas serangan terhadap Pulau Naga Timur. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jantungnya sedikit terguncang. 3 bintang 2 Dou Shens adalah barisan yang tidak bisa dikeluarkan oleh faksi biasa. Suku naga Fate kuno memang layak menjadi suku terkuat di dunia binatang ajaib. Selain itu, ini adalah situasi di mana mereka berpisah. Jika mereka akhirnya bersatu, mereka tidak akan kalah dengan klan Hun, klan Gu, atau faksi super lainnya. Orang tua Qingshan, apakah kamu semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini setelah hal-hal berkembang hingga tahap ini? Kamu harus sadar bahwa itu dengan terus jika kamu menolak, kekuatan Eastern Dragon Island akan benar-benar habis. Elder pertama berjubah hijau dari Pulau Naga Barat melihat lelaki tua itu memegang tongkat berjalan dan dengan dingin tertawa. Pulau Naga Timur, aku tidak akan memungkinkan kamu pengkhianat yang telah melupakan aturan suku untuk melanjutkan, bahkan jika kita harus melenyapkan manusia terakhir kita. Elder pertama Eastern Dragon Island, yang dipanggil sebagai Qingshan, memutar matanya dan berbicara dengan suara lemah. Aku akan melihat apakah lidah kamu akan tetap sekeras ini setelah 3 Raja Naga menyelesaikan Dragon Emperor kamu. Elder pertama Zhu Mu dari Pulau Naga Barat tertawa dan berkata, jika kita menghitung waktu, bala bantuan dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan akan segera tiba. Pada saat itu, aku yang lama akan melihat bagaimana kamu akan menolak. Teman yang tidak tahu malu. The Ancient Void Dragon dan Heaven Demon Phoenix Tribe adalah musuh. Kamu bahkan melupakan kebencian seperti itu. Kamu tidak layak menjadi anggota suku dari suku Naga Void kuno. Saat itu, Kaisar Naga telah menghabiskan upaya merawat semua dari kamu. Kesadaranmu telah dimakan oleh anjing. Elder kedua dari Pulau Naga Timur mengertakkan gigi dan mengutuknya dengan marah. Ekspresi kelompok Xuan Mo menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar Elder kedua menyebutkan Kaisar Naga. Mereka akhirnya membalas beberapa saat kemudian, The Dragon Emperor telah hilang selama ribuan tahun. Sangat mungkin bahwa itu dia tidak lagi di dunia ini. Adapun suku Heaven Demon Phoenix, kita akan menghabisi mereka begitu kita bersatu. Suku Naga Void kuno telah terpisah terlalu lama. Ini harus disatukan secepat mungkin, namun kamu semua menghalangi penyatuan. Apa omong kosong? Kaisar Naga adalah orang yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati. 3 Raja Naga besar sebagian terkait jika itu, namun kamu berani menyatakan penyatuan suku Naga Void kuno? Itu karena keinginan egois mereka bahwa itu mereka memisahkan klan naga kuno saat itu. Pertama Elder King Mu mencaci maki. Xiao Yan di samping memperoleh pemahaman tentang situasi setelah mendengar pertukaran ini antara kedua belah pihak. Semua anggota suku naga Void kuno menginginkan unifikasi, tetapi semuanya memiliki ide yang berbeda. Oleh karena itu, ini akhirnya mengakibatkan meletusnya perang besar ini. Kamu tidak perlu menunggu anggota suku surga setan Phoenix. Aku secara tidak sengaja bertemu dengan mereka di sepanjang jalan dan mengirim mereka berkemas. Xiao Yan tidak ingin memahami perbedaan pendapat dalam suku naga kuno. Satu-satunya hal yang dia pahami adalah dia memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Xian. Di sisi lain, dia tidak memiliki kesan yang baik dari 3 Raja Naga besar. Dia secara alami akan memilih Xian. Dia mengambil area di bawah dengan tangannya. Sesosok manusia muncul di dalamnya. Itu adalah Qin Huang milik Raja Iblis Phoenix. Apa? Kedua belah pihak terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mengalihkan mata mereka dan melihat Qin Huang yang dalam keadaan tertutup. Kamu bajingan. Berani-beraninya kamu merusak rencana 3 pulau besar kami.
Xuanmo menatap Xiao Yan saat dia dengan marah berteriak. Kalian berdua, mengapa kamu masih menyia-nyiakan napasmu bersamanya? Serang dan ratakan aula naga ini. Aye. Para tetua pertama di Pulau Selatan dan Barat mengangguk pelan setelah mendengar perintah ini. Mulut mereka memancarkan raungan naga. Segera setelah itu, ratusan lampu datang bergegas dari jarak yang cukup dekat. Mereka berhenti di udara di atas aula naga. 10 orang yang memimpin grup ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai kelas Ban Sheng. Orang-orang yang tersisa kebanyakan berada di atas bintang kelima dari kelas Douzun. Mengaum. Banyak naga mengaum yang dipancarkan dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari 3 pulau naga besar berkumpul bersama. Segera, suara angin deras muncul. Banyak tokoh muncul di belakang Xiao Yan secara teratur. Mata mereka dengan geram menatap sekelompok besar orang di kejauhan. Dedouki dalam tubuh mereka mulai cepat beredar. Suasana seluruh area menjadi sangat tegang ketika para ahli dari kedua pihak melangkah maju. Bang! Ledakan energi yang keras dan jelas tiba-tiba terpancar di ruang yang jauh sementara kedua pihak saling berhadapan. Ledakan yang tiba-tiba ini juga menghancurkan wajah itu. Banyak aura kuat mulai mengisi ke langit. Biaya! Para ahli dari kedua belah pihak tampaknya telah menjadi verosi harimau os yang turun gunung dengan raungan rendah dan dalam. Mereka semua bergegas maju. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan lengkap. Pertempuran kacau yang intens meletus. Bang bang bang! Pertempuran yang meletus menyebabkan seseorang merasa silau. Meskipun jumlah ahli dari 3 pulau naga besar jauh lebih besar daripada Pulau Naga Timur, jelas tidak mudah untuk dengan cepat menelan kekuatan tempur dari Pulau Naga Timur. Oleh karena itu, pertempuran turun ke jalan buntu seperti jungkat-jungkit setelah pertempuran meletus. Bang! Telapak Xiao Yan menghantam seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun, memaksa ahli untuk memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya dengan cepat bergerak saat dia muncul di samping ahli Douzun. Setelah itu, dia meraih tangan Douzun dan menggunakan dia sebagai senjata di depan banyak mata terkejut. Dia dengan kasar menghancurkan puncak ini Douzun menjadi elit Ban Sheng. Kekuatan menakutkan menyebabkan lengan ahli kelas Douzun puncak ini meledak. Pada saat yang sama, ahli memukul elit Ban Sheng sampai Ban Sheng mengeluarkan darah dan terbang mundur. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mengirim bahwa itu Ban Sheng terbang. Matanya melihat ke ruang kosong di kejauhan. Medan pertempuran di sana adalah yang paling penting. Hasil akhirnya akan menentukan hasil dari perang suku naga kuno ini dan akan memutuskan pemenang terakhir. Namun, situasi di klaster cahaya itu menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Ziyan sangat melelahkan. Dia didorong oleh serangan gabungan dari 3 Raja Naga. 2 tetua, kepala suku Yao Ming akan membantu kamu berdua berurusan dengan Xuanmo dan 2 lainnya. Aku akan membantu Ziyan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat ia menghembuskan napas dalam-dalam di udara. Mulutnya memekik keras. Sepasang sayap tulang hijau merah besar menyebar terpisah. Blokir dia! Xuanmo dan 2 elder pertama lainnya segera terkejut setelah melihat Xiao Yan bergerak. Sebelum mereka bisa mengejar, Yao Ming dan tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur bergegas dan memblokir mereka. Sayap tulang Xiao Yan mengepak saat bentrokan ini terjadi. Suara petir angin muncul. Tubuhnya bergegas keluar dari Pulau Naga Timur dengan kecepatan seperti kilat saat dia bergegas menuju medan perang di ruang kosong. 3 Raja Naga Besar, aku ingin melihat betapa menakutkannya kalian semua. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.